Ustaz, apa? Itu kan Aisyah. Kenapa? Pipinya merah. Istriku Ustaz, hitam. Bagaimana cara manggilnya Ustaz? Ya carilah bahasa Arab kita. Apa bahasa Arab kita Ustaz? Aswadun. Panggillah ya Suwaidah. Wahai yang hitam-hitaman. Yang penting kan bahasa Arab Pak, nggak tahu ya lagi. Ustaz, apa binikku putih? Gimana cara manggilnya? Ya carilah bahasa Arab putih. Apa Ustaz? Abyadun. Putih. Panggil istrimu ya Bayriyah. Wahai yang keputih-putihan. Berarti binikku penyakitan gitu aja. Ustaz, apa binikku kalau udah pergi undangannya Ustaz? Merah jidatnya, pipi kanan hijau, pipi kiri kuning. Semana manggilnya? Panggil dia, ya lampu lalu lintas. Sehat Ibu? Sehat Ibu? Ini luar biasa ini. Kenapa Ustaz? Ayah-ayah malam ini dikelilingi oleh ibu-ibu. Di tengah diletak ayah-ayah itu, kanan kiri semua ibu-ibu. Ini menandakan ibu-ibu yang hadir malam hari ini adalah ibu-ibu wanita-wanita yang salihah. Para orang tua yang salihah. Para istri yang senantiasa berbakti kepada suami. Ini kenapa tak semua menjawab? Ini banyak janda itu mana di sini? Mudah-mudahan istri-istri yang hadir ini adalah istri-istri yang berbakti kepada suaminya. Amin. Masya Allah, ini luar biasa. Memang di mana-mana nih kalau waktu tabligh akbar, Pak, yang ramai hadir itu memang ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini luar biasa. Antusiasnya luar biasa. Kalau sekarang aku tanya Bu, yang rajin hadir pengajian itu siapa? Ibu-ibu. Jawab yang kuat, dia dengar telinga bapak-bapak ini. Siapa yang rajin hadir di pengajian? Yang rajin wiridan? Yang rajin takliman? Yang rajin ngerumpi? Ibu-ibu itu serba bisa. Diajak ngaji ya oke, diajak ngerumpi yang monggo. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini tidak seperti itu. Amin. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini luar biasa ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama asatidz wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masyayikh, para habaib yang hadir dan duduk bersama kita pada malam hari ini. Salam hormat, salam takjim, salam mulia buat guru-guru kita. Kita mendoakan mudah-mudahan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf para guru-guru, saya berdiri. Begitupun tidak mengurangi takjim saya kepada antum-antum sekalian. Hormati ulama, muliakan ulama di tempatmu ini supaya apa? Keberkahan Allah turunkan kepadamu. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, Bapak Ibu. Kalau kita memuliakan ulama berarti kita memuliakan nabi. Ingat, jangan kita dekat sama ulama ketika waktu ada kepentingan saja. Betul? Jangan dekat sama ulama karena waktu pas ada apa? Kepentingan, pas waktu ada maunya. Jangan dekat sama ulama hanya pas waktu mau nyalon bupati. Enggak. Aku nggak bilang di sini, ini bilang di sana juga. Kalau di sini tidak, insya Allah selalu dekat dengan ulama. Amin. Ya benar. Kenapa Ustaz ingat? Ulama ini
Bukan seperti daun salam, biar tahu kau dulu. Ustaz kok kasar, memang begini aku orang Medan. Siapa kau undang aku, mana peduli aku. Kalau mau lembek-lembek yang berceramah cari lah Ustaz yang udah tua-tua tuh. Benar Pak. Kadang-kadang zaman sekarang kiai kita ceramah keras saja gak didengar kok, apalagi kita yang lembut-lembut Bang. Benar ya? Benar. Dan tenang aja Pak Wakil, aku gak ngegas-ngegas kali, semua bilang. Ya benar ya. Zaman sekarang ini maaf, jangan kau jadikan ulama itu seperti daun salam. Tahu daun salam? Apa daun salam itu Ustaz? Ibu-ibu nih kalau nak masak menggulai ikan, nak merendam daging, ketika itu daun salam itu ditaruh. Biar apa Ustaz? Biar wangi masakan. Betul? Betul. Tapi ketika maaf, rendangnya matang, gulainya matang, kira-kira mau nggak makan daun salam itu? Ada di sini yang pernah nengok orang makan daun salam? Nggak pernah kita nengok orang makan daun salam. Kalau gulainya udah matang, daun salamnya dibuang, pakai 2 jari pulang dimacam gigi. Maka hati-hati, jangan kau dekat sama ulama ketika pas ada maumu saja. Ingat, ulama bukan daun salam yang bisa kau jadikan sebagai media politik praktis, saudara. Jangan kita kesempatan hari ini, betul? Banyak orang begitu. Aku tidak bercakap di sini, di tempat lain. Waktu mau nak terjadi, wah ramahnya sama Ustaz, cium tangan sampai ke bawah cium tangan. Begitu jadi nampak awak tutupnya kaca mobil. Ustaz kok tahu? Aku korban. Maka hari ini kita hati-hati, insya Allah. Memuliakan ulama, dengan memuliakan ulama mudah-mudahan menjadi asbab Allah turunkan keberkahan untuk negeri kita. Amin. Terhormat Bapak Bupati Ketapang yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Bupati Ketapang, Bapak Haji Farhan SE MSD. Tertulis di sini Wakil Bupati Ketapang. Mudah-mudahan aku datang kemari sudah jadi bupati. Amin. Amin. Insya Allah orangnya ramah, baik, nggak sombong, datangnya terlambat. Kenapa Ustaz? Beliau banyak urusan. Tadi kita dengar banyak yang mengundang beliau, tapi malam ini beliau datang kemari. Kita doakan beliau senantiasa Allah jaga, amin. Amin. Allah lindungi, amin. Amin. Allah senantiasa kabulkan hajat beliau. Amin. Amin. Coba. Dipuas semua. Ya. Terhormat Bapak Kapolres Ketapang yang hari ini malam ini diwakili. Bapak yang wakil, Pak. Wakil di bawah, tak boleh di atas. Saya sehat. Pak Kapolres, salam saya dengan Pak Kapolres. Saya dapat informasi kalau Pak Kapolres dipanggil Pak Presiden ke IKN. Salam hormat saya dengan beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa sukses dalam berkarya. Amin. Terhormat Bapak Dandim 1203 Ketapang. Mewakili juga Pak? Ya, tak apa-apa. Ya, saya itu. Terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang. Pak Tatan, memang langsung wakil juga, wakil. Enggak apa, memang teman-teman datang wakil semua wakil. Terhormat Ketua PCNU Kabupaten Ketapang, Haji Abdullah Fakir. Ya, enggak apa-apa. Ya, saya kita doakan kiai kita senantiasa dijaga Allah. Terhormat Ketua Majelis Ulama Kabupaten Ketapang, Kiai Haji Dr. Andis Muhammad Faisal Maksum. Salam hormat Kiai, mohon izin Kiai ya. Terhormat Kadispora Kabupaten Ketapang, Dr. Andus Satuki Hudin MSI. Gak ada juga. Kenapa ditulis begini?
Terhormat Bapak Camat Delta Pawan Besera. Oh Bapak, sehat Pak? Gimana aman? Aman. TKH aman? Terhormat Bapak Lurah Sukaharja. Gimana? Pak Lurah? Ya, apa-apa, wakil juga biasa itu. Terhormat pengasuh pondok pesantren dan pengurus masjid Kecamatan Delta Pawan, Benua Kayong dan Muara Pawan. Enggak bisa kusebutkan satu persatu, lebih khusus Abang Anda Haji Marobotillah. Luar biasa disiapkannya tempat untuk saya. Ketua panitia terima kasih banyak Pak Haji. Kemudian yang tadi menjemput saya, yang memang tadi waktu dijemput mereka nggak tanda sama aku. Karena aku pun juga nggak tanda sama orang itu. Kenapa Ustaz? Saya tadi bekaos saja. Bekaos tak pokeci. Jadi yang menjemput bingung, yang dijemput bingung. Jadi alhamdulillah saya sudah sampai di sini. Ini luar biasa masyarakat Kabupaten Ketapang sambutannya terima kasih banyak. Tidak lupa abang-abang Banser yang mengawal perjalanan saya tadi dari bandara menuju ke lokasi. Kita doakan semua yang hadir, ini semua dalam keadaan sehat walafiat, datang bawa berkah, pulang insya Allah bawa pahala. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, aku malam ini nggak lama-lama. Sampai jam berapa Ibu? 12. Jam 1. Jam 12. Ya, tahu enak cuma dengar mulutku koyak ini. Ceramah ini gak perlu panjang-panjang. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ikan kakap, ikan senangin. Banyak cakap, masuk angin. Ini gak perlu panjang-panjang Bu. Ceramah ini biar pendek tapi masuk semua. Daripada panjang tapi masuknya cuma separuh. Ini gak enak. Baik Bu, senengan yang panjang masuk separuh atau yang pendek masuk semua? Enggak, ini ceramah, enggak usah mikir yang aneh-aneh ya. Allah, tentu yang menjerit-jerit jangan itu. Allahu Akbar. Para tuan-tuan guru, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maaf hidup ini tidak luput dari yang namanya ujian, betul? Betul. Yang namanya orang hidup pasti diuji sama Allah. Betul. Karena memang janji Allah dalam Quran. Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Hei manusia, jangan merasa setelah kau mengaku beriman kepadaku kata Allah, lalu kau tidak aku uji. Salah. Justru setelah kita mengaku beriman kepada Allah, disitulah letak ujian akan Allah berikan kepada kita. Jadi hidup ini Pak memang tak pernah lepas dari yang namanya ujian. Pak, Bapak kira-kira dalam hidup diuji nggak Pak? Diuji. Apa ujian Bapak? Ini menghadapi maklum. Ini ujian. Ibu, diuji nggak Bu? Diuji. Siapa lagi? Ustaz Pucai. Diuji nggak? Diuji Pak. Bayangkan apa ujian Ustaz? Oh besar. Kemarin itu bukan dekat, dia tahu dulu. Tadi malam saya di Banda Aceh. Dari Banda Aceh saya perjalanan 7 jam menuju Kuala Lumpur. Berangkat Pak subuh. Enggak ketemu istri Bapak. Semana nasib ini pun tak kemana nasib kita. Walaupun ketemu sama istri cuma setengah jam di bandara, mau ngapain setengah jam? Enggak ngapa-ngapain lah, tengok aja. Besok pergi sampai kemari. Berangkat pesawat jam 6 sampai di Jakarta. Dari Jakarta ke Pontianak, dari Pontianak ke Ketapang sampai kemari. Sampai kemari dijemput, yang jemput ini nggak tahu. Iya.
Nah kita semua yang hidup ini pasti diuji sama Allah. Enggak ada cerita enggak diuji. Justru kalau orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi hidupnya enggak pernah diuji sama Allah, disitulah kadang keimanan kita dipertanyakan Bapak Ibu. Lawang kita aja diuji, apalagi Nabi dan Rasul Allah. Nabi dan Rasul diuji, Pak. Diuji. Bu, diuji. Siapa tuh? Nabi Nuh alaihi salam. Bayangkan, Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwah 900 tahun, Pak. Cuman punya umat 90 orang. Bayangkan 900 tahun berdakwah, cuman punya masa, cuman punya umat 90 orang. Pak Farhan baru sebentar kata sambutan. Udah berapa banyak masamu ini? Kayak gitu. Nih, Nabi Nuh 900 tahun berdakwah cuman punya umat 90 orang. Kenapa Ustaz? Saking kali bajingan plus tengiknya umat Nabi Nuh. Berbajingan tengik pula tuh. Karena Nabi Nuh kalau sudah berdakwah itu umatnya tutup telinga. Kalau orang sekarang enggak. Ustaz ceramah dia enggak tutup telinga. Dia main handphone. Itu bagian dari umat Nabi Nuh. Ustaz ceramah lihat berkipas-kipas. Umat Nabi Nuh. Ustaz ceramah dia selonjoran. Umat Nabi. Ustaz ceramah dia nyari tempat sandaran. Bisa ya. Ya, Ustaz kami main handphone, mau video Ustaz. Mau video boleh, silakan. Tapi kalau chattingan, udah akan rusak handphone kau. Nabi Nuh 900 tahun berdakwah, umatnya cuma 90 orang. Nyerah Nabi Nuh, Pak. Dia ngadu sama Allah. Apa kata Nabi Nuh kepada Allah? Ya Allah, kalau kayak begini caranya, kalau kayak begini modelnya ya Allah, aku ampun ngadepi umatku itu. Kenapa? Ampun, nyerah. Jadi apa mau bunuh? Tolong binasakan aja umatku itu ya Allah. Binasakan, iya. Yakin kau Nuh? Yakin ya Allah. Kau gak nyesal? Enggak. Betul. Kalau gitu Nuh, sekarang kau buat kapal ya Nuh. Dari apa buatnya ya Allah? Dari kayu. Kayunya mana? Tangan Nuh. Bayangkan Pak, suruh buat kapal dari kayu, kayunya suruh nanam dulu. Lama gak nunggu ya Pak? Kayu sudah mulai dipanen, kapal sudah mulai dibuat di tengah padang pasir. Orang-orang pada ngejekin Nabi Nuh. Apa kata umat Nabi Nuh? Oh, tengok tuh. Nuh mulai gila. Kenapa? Masa ia buat kapal di tengah padang pasir? Tengok tuh. Nuh sudah mulai gak waras. Kenapa? Masa ia buat kapal di tengah padang pasir? Masa mana bisa berlayar? Tapi Nuh nggak mendengar itu Pak. Ini pelajaran bagi kita. Kalau hidup selalu dengar omongan orang, sampai kapanpun niat baik tidak akan pernah tercapai. Betul nggak? Betul. Betul nggak Bang? Betul. Orang sekarang ini aneh Pak. Kita buat baik saja kadang-kadang nggak nerima. Apalagi kita buat jahat. Orang sekarang ngeri. Netizen itu ngeri. Netizen maha benar dengan segala komentarnya. Ngeri. Kita buat baik saja, kadang-kadang kita belum benar di mata manusia, apalagi kita buat salah. Tuh umat Nabi Nuh ngejekin Nabi Nuh. Sangkingkan bencinya dengan Nabi Nuh. Begitu kapalnya selesai, apa yang terjadi? Berbondong-bondong manusia, umatnya maaf, buang air besar, air kecil di kapal Nabi Nuh. Sedih gak? Sedih ya? Sedih. Orang mau kencing ke situ, orang mau buang air besar ke situ. Allah marah Ustaz. Lantas apa yang dilakukan Allah? Dikirim penyakit kulit Pak. Bekuring orang. Tahu bekuring? Ini sisik. Bukan sisik, apa sih? Goreng. Bekudis. Budis tahu enggak? Enggak tahu. Udah gini aja, tahu nggak tahu ngomong tahu, dia cepet siap ini.
Gatal-gatal Pak, sampai luka. Sampai-sampai diceritakan, maaf, ada orang yang lumpuh. Lumpuh kenapa Ustaz nggak bisa jalan? Duh, saking kan bencinya sama Nabi Nuh. Itu orang minta antarkan sama tetangganya supaya bisa buang air besar di kapal Nabi Nuh. Bayangkan. Dia buang air besar di situ, selesai, pas waktu berdiri, kepleset kotorannya sendiri. Tahu-tahu bisa jalan. Begitu bisa jalan, wow, ngomong dia kemana-mana. Woi, aku bisa jalan, woi. Kenapa? Kepleset, gue sendiri. Benar. Terakhir, orang yang kena penyakit kulit itu rebutan kotorannya sendiri, Pak. Dijadikan lulur. Oh, di kalian aja ya sekarang enak bu, pakai skincare. Muka putih, leher hitam. Wah, ada orang kayak gitu sekarang Pak. Bukan di sini enggak lah ya. Enggak ada bedanya. Di sana ini. Enggak ada bedanya. Sana cuman orang sana banyak kesini. Benar. Ya. Maaf, Bu, maaf. Ingat, Allah itu memasukkan kita ke surga bukan karena penampilan kita, Bu. Allah masukkan kita ke surga bukan karena penampilan kita. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini yang ngomong Nabi, Pak. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat wajahmu. Allah tidak melihat penampilanmu. Kenapa? Syarat masuk surga itu bukan karena penampilan, bukan karena wajah. Jadi manusia pun tak boleh menilai orang itu dari penampilan. Kadang kita ini suka kali menilai orang dari penampilan. Jijik aku kata. Tengok awak gini tak yakin, bukan ustaz-ustaz ini. Banyak orang kayak gitu, di mana-mana nggak yakin aku ustaz. Ya benar. Jangan nengok orang dari penampilan. Kalau maaf, nengok orang dari penampilan tidak menjanjikan dan tidak melegalitaskan dia masuk ke dalam surga. Karena penampilan tidak menentukan baik buruknya orang. Jadi menentukan baik buruk orang bukan dari penampilan. Oh, itu kemana-mana pakai batik, pakai lobeng putih, udah pasti masuk surga. Belum tentu. Betul nggak? Nih, yang ngomong sekarang ini Pak, nih, yang ngomong sekarang ini belum tentu nih lebih baik daripada yang mendengar ini. Bisa jadi yang dengar ini jauh lebih parah. Nah, kali kalau aku apa tuan ini. Ya benar Pak. Nih yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Kalau soal penampilan, boleh lah. Tapi perkara baik buruknya, belum tentu pandangan manusia sama dengan pandangan yang menciptakan manusia. Jadi jangan biasa aja. Kalau cantik kata segini jangan awet itu Bu. Seketat-ketatnya kulitmu karena skincare. Kalau udah tua keriput juga nih, pemotif juga nih kulit. Kan loh, jadi jangan banyak tingkah. Orang skincare pun karena ada suami dibelikan. Kalau enggak, itu pun kadang-kadang kau melawak lagi sama suamimu. Iya, tak boleh begitu. Kan bukan karena penampilan. Oh, itu kemana-mana maaf, pakai jubah sudah pasti orang baik. Belum tentu. Wow, tuh kemana-mana pakai cincin, cincinnya banyak. Wow, perkara cincin banyak, dukun banyak cincinnya Bang. Zaman sekarang dukun sama ustaz itu beda tipis. Ustaz berjenggot, dukun itu lebih panjang jenggot. Betul nggak? Ustaz pakai cincin, dukun 10 cincin ada. Semua batu ada, batu ginjal pun ada dipakai. Jangan ketipu sama penampilan. Dan kalau masuk surga itu karena penampilan, demi Allah orang ketapang ini enggak ada yang masuk surga. Dia tahu kamu. Kau kira cantik kau? Kau kira ganteng kau? Enggak. Kalau karena penampilan kita masuk surga, Pak Madodila enggak masuk list. Enggak. Ya benar Bang.
Tapi bukan itu yang menjadi penilaian Allah. Bukan karena penampilan. Kalau karena penampilan orang masuk surga, kita ini nggak ada yang masuk surga. Jadi siapa yang masuk surga, Ustaz? Artis-artis sudah. Aldebaran, Sahukan, aku. Masa aku yang ngomong aku rugi nggak mungkin. Ya, maka masuk surga bukan karena penampilan. Wa amwalikum, dan masuk surga itu bukan karena banyaknya harta kita. Kalau masuk surga karena harta, kenapa Fir'aun itu di neraka? Kenapa Qarun itu di neraka? Kenapa Saklaba itu dibenamkan Allah di neraka? Karena kekikirannya. Maka banyaknya harta kita tidak menjamin kita masuk ke dalam surga. Nabi menjelaskan, Nabi menegaskan, walakin, tetapi yang zuru, yang dipandang oleh Allah, qulubikum wa a'malikum, hati dan perbuatan kita. Biar biasa saja, tapi hati kita bersih, kelakuan kita baik. Kenapa? Karena baik buruknya kelakuan manusia tergantung kepada isi hatinya. Makanya kita ini disuruh banyak berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati kita akan menjadi tenang. Betul nggak? Banyak zikir. Kalau kita banyak masalah, kita banyak hutang, zikir aja, zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Datang orang lagi hutang. Assalamualaikum. Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum. Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum. Subhanallah, subhanallah. Buka nggak? Kalau nggak dibuka, udobrak pintu kau ini. Tunggu sebentar. Buka. Waalaikumsalam. Subhanallah, subhanallah. Buka apa? Kau udah 3 bulan belum bayar angsuran. Subhanallah, subhanallah. Nanti pun tarik, nanti tak perlu kau itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini yang mau ngambil angsuran ini pun berpikir ini orang ini gila apa semuanya. Akhir nggak jadi dia narik angsuran, pulang dia. Nah kalau udah pulang cepet-cepet tutup pintu, ganti zikirnya. Alhamdulillah, bukan selamat. Kalau nggak percaya coba tes lah. Jadi kalau berhasil kabarin saya ya. Makanya zikir itu membuat hati tenang. Kalau orang sudah menyebut nama Allah, disebut nama Allah, gemetar hatinya, bertambah keimanannya, maka hati dia ini hidup. Qalbun salim, hatinya gitu. Nah orang kita kebanyakan kan qalbun marid, Pak. Qalbun marid itu apa? Hati yang sakit. Hati yang sakit itu bagaimana? Senang ngelihat orang susah, susah nengok orang. Nah, Tuh kan aku itu. Senang nengok orang susah, susah nengok orang senang. Makanya yang membuat penyakit hati ini cuma satu. Apa itu Ustaz? Kata Syekh Jalaluddin Rumi, yang menyebabkan manusia punya penyakit hati cuma satu. Apa Ustaz? Manusia tidak tahu kunci kenikmatan dalam hidup. Kunci kenikmatan dalam hidup itu apa Ustaz? Satu. Kata Syekh Maulana Rumi, kunci kenikmatan hidup cuma satu. Jangan sibuk mencari tahu apa yang orang dapat, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah berikan kepada kita. Jelas. Jangan sibuk ngurus apa yang orang punya, tapi uruslah apa yang Allah kasih sama kita. Kalau dalam hidup ini kita sibuk ngurus apa yang orang punya, kita bakal lupa dengan apa yang Allah kasih sama kita. Senang nengok orang susah, susah nengok orang senang. Nengok tetangga beli kipas angin baru, dia masuk angin. Ini orang nggak tahu kunci nikmat hidup. Nengok tetangga beli AC, dia kedinginan di dalam kamar. Kan goblok orang kayak begini. Nengok tetangga beli mobil, dia beli bodrek. Kenapa Ustaz? Pusing mikirin tetangga.
Maka jangan ngurusin orang, urus saja urusan kita. Orang urusan kita aja nggak habis-habis. Kalau kita sibuk ngurus punya orang, nanti kita lupa sama punya kita, nanti punya kita diambil orang. Mau Pak punya kita diambil orang? Ya. Nih contoh nih ngaji tasawuf sedikit. Bu, nih kalau orang punya pesakit hati, ini perkara minuman aja bisa sirik-sirik kan ini. Bu, minumanmu sama minumanku sama enggak? Beda. Aku jijik ini orang ini, dia mana ditanya minumku sama minumku sama enggak? Beda, bedanya apa? Bungkusnya. Ibu dapat yang kecil, aku dapat yang ini Pak. Yang di bawah dapat yang kecil, saya dapat yang besar. Udah dapat yang besar, dapat dua, satu di botol, satu di gelas. Dan yang dapat di sini cuma dua, saya sama Pak Wakil. Ya Bapak mana tadi? Bapak ini, bukan ceramah jauh, sama dia ngomong Pak. Ini perkara minuman, kalau orang punya penyakit hati, ini bisa marah, bisa sirik sama orang. Ibu dapat yang kecil, saya dapat yang botolan. Pertanyaannya, maaf kalau sekarang ku tanya, ibu kemasannya kecil, bapak kemasannya kecil, saya kemasannya botolan. Pertanyaanku, isinya sama-sama air enggak? Isinya sama-sama kalau diminum ngilangin haus enggak? Jadi apa bedanya? Cuma perkara kemasan Pak. Hari ini orang tertipu dengan kemasan tapi lupa dengan manfaat. Biar tetangga punya kendaraan baru, kendaraan kita yang lama, yang penting manfaatnya. Maka jangan kita sibuk mengurus apa yang orang punya, tapi uruslah apa yang Allah kasih sama kita. Insya Allah kita akan jadi orang yang pandai bersyukur. Ya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau kau bersyukur maka nikmat akan kutambah. Syukur yang mana yang membuat nikmat itu ditambah? Ini jangan salah ngaji kita ya. Jangan salah ngaji. Nikmat yang membuat itu ditambah oleh Allah adalah ketika nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita, kita gunakan di jalan Allah. Nah kan semua ini semua titipan. Jadi wakil titipan berapa? Titipan 5 tahun habis. Jadi sama titipan berapa sama? Titipan. Jadi bahkan kemana? Titipan enggak? Titipan. Jadi Kapolres, jadi Dandim, titipan enggak? Titipan. Semua yang kita nikmati malam ini titipan ini. Pak, Bapak, istrimu titipan. Titipan ini paket COD ini. Bayar tempat. Ustaz kok bilang kami paket COD bayar tempat? Iyalah. Dulu pas waktu menikah ngasih maharnya di mana? Di tempat. Ngasihnya di depan siapa? Wali. Banyak apa sedikit? Berapa? 100.000. 100.000. Bu, belum harga berapa bu? 100.000. Itu 100.000 kira-kira banyak apa sedikit? Sedikit. Tuh Pak, kalau 100.000 dirasa sedikit, kau jangan banyak permintaan. Kadang-kadang kita udah ngasih mahar sedikit tapi banyak permintaan. Macam mana nggak mereka cuma lampir di rumah? Tapi apa enggak? Nih istri titipan, suami titipan enggak? Suami titipan enggak? Titipan ini bu, yang namanya titipan bakal diambil sama yang nitip. Jadi kalau orang ini diambil enggak usah marah. Diambil sama orang biasa aja, namanya juga titipan. Cocok Pak? Cocok. Anak, jabatan, harta, titipan enggak? Popularitas, titipan enggak?
suatu saat bakal diambil sama yang nitip. Maka selagi dititip, gunakan untuk yang baik. Allah nitip harta, gunakan hartanya untuk nolong agama Allah. Kalau udah harta dibuat nolong agama Allah, Allah kira-kira bakal ngelihat tidak? Allah nengok nggak? Kalau Allah sudah nengok, Allah sudah lihat, Allah senang, nanti ditambah. Zaman sekarang orang kebalik Pak. Untuk Allah kita biasa saja, untuk manusia kita berlebihan. Betul ya? Lucu orang sekarang ini. Untuk Allah kita biasa saja, tapi untuk manusia kita berlebih-lebihan. Mana buktinya? Contoh, kita mau undangan, tuh pakai baju yang cantik-cantik. Tapi kadang untuk pengajian kita pakai baju yang biasa-biasanya. Padahal yang nitipkan baju sama kita siapa? Allah. Yang ngasih makan kita siapa? Yang ngasih makan kita pun siapa? Siapa? Ayo, yang ngasih makan kita siapa? Ayo. Suami, banyak janda tetap makan. Malah dulu maaf, waktu ada suaminya sehari makan cuma sekali. Begitu jadi janda, makan terus kerjanya. Berarti kan bukan suami, tapi Allah. Maka dititipkan harta, gunakan untuk nolong agama Allah. Orang sekarang kebalik, dikasih Allah yang dipakai yang biasa untuk manusia yang berlebihan. Ini salah. Makanya kalau dari dititipinnya untuk Allah, pengajian datang pakai baju yang paling cantik, ke masjid pakai baju yang terbaik. Ya, jangan yang biasa-biasa aja. Itu cara kita bersyukur dengan titipan Allah. Misal, contoh. Dulu Pak Haji Martotilah nggak ada kendaraannya. Dulu umpamanya, tapi rajin ke masjid, setiap hari ke masjid, 5 waktu ke masjid. Jalan kaki, istiqomah, rutin. Pertanyaan saya, Allah melihat nggak? Allah menilai nggak? Menilai. Apa kata Allah? Ini orang istiqomah, walaupun nggak ada kendaraannya, tapi 5 waktu rajin ke masjid. Karena Allah menilai, terus Allah ngomong, malaikat pengatur rezeki, tuh, mampukan itu hambaku, Haji Martotilah, mampukan dia untuk beli motor. Di sini bilang motor apa sih? Honda. Di sini bilang motor Honda. Yamaha pun Honda juga. Yamaha pun Honda juga nih. Ini pula ya. Tempat kami Honda tuh mereka. Iya Pak. Dan karena istiqomah Pak Haji Martotilah jalan kaki ke masjid 5 waktu, Allah melihat. Dimampukan Allah beliau untuk apa? Beli Honda. Wow, semakin dikasih Honda, ternyata bukan makin males, makin rajin ke masjid. Sholat maghrib, zuhur udah pergi dari rumah. Makin rajin. Allah nengok nggak? Allah nengok, Allah makin sayang. Allah ngomong sama malaikat pengatur rezeki. Malaikatku tuh, mampukan Pak Haji Martotilah beli mobil. Beli mobil, dikasih mobil. Bukan makin malas, malah makin rajin Pak Muslim. Sholat Jumat, hari Senin udah pergi dari rumah. Pamit sama istri. Pergi dulu ya Ma, kemana? Sholat Jumat. Tapi masih Senin, enggak apa-apa. Biar Allah makin sayang. Maka nikmat yang dititipkan yang seperti inilah yang kita gunakan di jalan Allah. Inilah yang membuat Allah makin sayang, sehingga nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup ini semua titipan ya. Jangan terlalu kita rasa memilikinya besar. Ya Bu ya. Bu, nih garismu ini titipan. Nanti kalau ibu wafat, garisnya untuk siapa? Untuk siapa? Untuk istri barunya suamimu. Cincinmu banyak, 5 jari, 10 jari, semua pakai cincin jari-jarimu. Ketika kau wafat, kau bawa tak cincinmu itu meninggal? Untuk siapa? Untuk kami. Enggak ada cinta Tuhan. Lupa suamimu. Tapi suami pun nangis Ustaz. Nangisnya itu nangis ecek-ecek. Enggak betul.
Nangis dia, ya Allah, cepatkan kau meninggal. Ada lampu sayang kali sama kau, ya Allah. Sambil menangis, sambil disabutnya cincinmu. Alhamdulillah, segini. Cepat kali lah kau meninggalnya, Allah. Kalau tahu cincinmu banyak gini, kenapa enggak dari dulu kau meninggal? Sampai di jari tengah makin kuat nangis bapak itu. Ya Allah, tetangga nanya, kenapa makin kuat nangisnya? Yang ini banyak dicabut. Awak pikir nangis karena kehilangan, rupanya nangis karena sulit dicabut. Untuk siapa? Untuk yang hidup. Maka titipan itu jangan kau merasa memiliki. Punya jabatan hari ini, kita punya jabatan karena dititipi, nanti pensiun jabatan itu akan hilang. Betul? Ketika jabatan itu hilang, kalau kita merasa jabatan itu punya kita, itulah yang buat orang begitu pensiun stroke seminggu habis meninggal itu. Biasa aja Pak. Nggak usah kali. Sama istri Pak, nggak usah cinta-cinta kali, biasa aja. Malah biasa aja. Ibu sama suami nggak usah cinta-cinta kali, biasa aja. Ustaz kok ngomong gitu, karena aku pun gitu. Aku bilang kok sama istriku, kau sama aku, kau jangan cinta-cinta kali kau sama aku, karena aku pun nggak cinta-cinta kali sama kau. Biar kau dulu. Marah dia Ustaz, marah. Berani Ustaz ngomong kayak gitu, beranilah. Cuman pas nggak ada dia lah, ini kan nggak ada dia. Kalau kata dia nggak juga aku baca. Nah balik showroom ditahan STNK kan ngeri Pak. Marah dia marah. Kenapa Papa ngomong gitu? Dia kan panggil saya Papa. Kenapa Bu? Ada yang salah? Rupanya Ustaz nggak boleh mesra. Sekarang begini, aku tanya, itu istri siapa? Istri bukan? Ada yang salah? Jadi kok sibuk lagi kau? Belum istri-istri. Rupanya Ustaz nggak boleh mesra, kan boleh Pak? Wong Nabi aja ngajarin kita untuk mesra, memberikan panggilan terbaik untuk pasangan kita kok. Tengok itu Aisyah. Apa panggilan Aisyah dari Rasulullah? Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Betul nggak? Iya. Tuh Pak panggil Pak Humairah. Jangan kemudian istrimu badannya besar kau panggil, woi buka 2 pintu kemana Pak? Mentang-mentang badan istrinya besar manggil senaknya, woi buka 2 pintu kemana Pak? Hei sekali terakhir kemana kau dulu Pak? Dulu ibu ini mana macam begini badannya? Dulu langsung sini badan ibu tuh, betul? Macam gitar Spanyol, betul tuh? Sekarang kenapa bisa lebar? Siapa yang merusak? Beberapa kali dia melahirkan anak-anak muda. Kendor semua bautnya. Makanya modelnya begitu sekarang. Maka luar biasa tuh Pak. Seorang istri itu. Jangan kau suka-suka memanggil istrimu. Jangan dulu waktu cantik kau sayang-sayangi dia. Begitu besar badannya kau lupa dengan jasa-jasanya. Tak boleh. Tuh Nabi tuh manggil Aisyah Humairah. Nggak usah cerita Nabi lagi Pak. Maaf tetangga 80 tahun umurnya sampai sekarang manggil istrinya, manggil nenek tuh masih yang-yangan. Yang pagi Pak. Yang, aku dari rumah memuntah dengar kau. Biji pula aku rasanya. Memuntahmu aku berlalu. Ini semua yang-yangan dalam hati. Ambilkan kopiku yang, apa kata nenek itu, tunggu ya yang. Biji karena aku dengar ini, memuntah aku rasanya. Tapi aku penasaran Pak. Ku datangi atuk tuh, ku datangi kakekku. Oke, kalian 80 tahun umur kalian. Tapi kenapa masih yang manggilnya? Apa resepnya kek? Apa kata kakekku? Aku Ustaz manggil dia yang bukan karena sayang. Jadi aku lupa namanya. Kamu hati-hati, jangan ibu dipanggil yang senang. Bisa jadi bapak tuh lupa namamu. Sebenarnya tuh Nabi manggil Aisyah, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan.
Kenapa? Memang merah pipi Aisyah. Yang Bumairah, yang kemerah-merahan. Ustaz, apa? Itu kan Aisyah. Kenapa? Pipinya merah. Istriku Ustaz, hitam. Bagaimana cara panggilnya Ustaz? Ya carilah bahasa Arab kita. Apa bahasa Arab kita Ustaz? Aswadun. Panggillah ya Suwaidah. Wahai yang hitam-hitaman. Yang penting kan bahasa Arab, Pak. Nggak tahu ya lagi. Ustaz, apa biniku putih? Gimana cara manggilnya? Ya carilah bahasa Arab putih. Apa Ustaz? Abiyadun. Putih. Panggil istrimu ya Bayyidiyah. Wahai yang keputih-putihan. Berarti biniku penyakitan. Gitu aja. Ustaz, apa biniku kalau udah pergi undangannya Ustaz? Merah jidatnya, pipi kanan hijau, pipi kiri kuning. Semana manggilnya? Panggil dia, ya lampu lalu lintas. Warna-warni banget. Itulah perempuan itu. Kalau udah pergi undangan, bercelak. Silahkan bercelak, nggak masalah Bu. Silahkan mau beralis, silahkan. Yang tak boleh itu mencukur alis dan menyulam alis. Haram. Enggak usah tengok-tengok, udah tengok apa aja. Gak usah parah dengar kau itu, kau pun juga gak usah, udah tengok aku aja. Kalau terasa bertaubat minta ampun sama Allah. Kenapa Ustaz? Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Maka kalau kita rubah ciptaan Allah itu summa radadnahu asfala safilin, maka kau akan kulemparkan kemana? Ke aspal, ke tempat yang paling rendah. Di mana itu Ustaz? Kerak-kerak neraka. Aspal itu kan pijakan Pak, tempat berpijak. Safilin, paling bawah pijakan. Disitulah Allah campakkan dia. Jadi silakan beralis, silakan bercelak, tapi tolong jangan sulam alis. Jelas Bu? Lu nggak usah tengok-tengok, lu tengok aku aja. Oh, bercelak silakan, bercelak. Tapi tolong, kalau udah bercelak jangan kau lama-lama, capek kan menunggu kau. Bercelak lama betul, diukirnya betul-betul. Pangkal kumpul, ujung lancip. Kalau pangkal kumpul, ujung kumpul, ulang. Ngapa sih kita menunggu? Itu masih alis. Belum lagi berbincu. Kayak gitu ya. Lipstick. Biar rata di laganya bibirnya. Gak kuat awak dengarnya. Maksudku gini, boleh kau lagakan bibirmu, tapi jangan kuat-kuat kali. Lengket semua di gigi lipstick kau. Silakan kau berbincu, boleh Ustaz, boleh. Yang tak boleh itu apa Ustaz? Menyulam bibir. Dengar. Bukan ada bulan ini. Orang ini kalau nggak dihitung kan nggak sadar Pak. Makin banyak tingkah makin tua, jijik awan-awan. Yang tak boleh itu menyulam bibir. Untuk apa kau sulam bibirmu Bu? Biar tepat Ustaz. Kalau bibirmu mau tebal, tak usah pala kau sulam, kau hantamkan ke dinding itu aja. Bukan kaget dia. Benar Bu. Orang ini kok nggak dihidupkan raja lela ya jijik. Pokoknya tinggal. Tuh. Makanya jangan rubah-rubah ciptaan Allah. Ya Bu ya. Berikan yang terbaik untuk siapa Ustaz? Untuk Allah. Supaya apa? Nikmat ditambah sama Allah. Manusia sekarang terbalik. Untuk Allah mah biasa saja. Tapi untuk manusia kadang kita suka yang berlebih-lebihan. Ngapain ikut nyari pengakuan dari manusia? Ikut kok nyari pengakuan dari makhluk. Pengakuan makhluk itu belum tentu diakui sama yang maha pencipta makhluk. Tapi kalau Allah sudah mengakui, mau tak mau, makhluk pasti juga akan ikut mengakui. Gak usah kita gila pengakuan dari manusia lah. Manusia mengakui kita kan sebatas dia hidup. Ketika dia sudah mati, apa ada yang mengakui kita lagi? Tidak.
Makanya kalau kita mau cari pengakuan dari Allah, selagi kita hidup dikasih Allah umur, dikasih Allah harta, gunakan di jalan Allah. Dikasih Allah kekuatan, gunakan tolong agama Allah. Kan Nabi yang ngomong. Apa kata Nabi? Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau kau punya harta, silakan bersedekah dengan hartamu. Jangan pikir kali kita hari ini. Ada harta kita, sedekah dengan harta. Ustaz, apa? Gak banyak hartaku, Ustaz. Biar sedikit, tapi rutin. Biar 2.000, tapi setiap hari. Daripada 100.000, tapi 5 tahun sekali. Ini bukan sedekah. Siraman pajar namanya. 5 tahun sekali. Ini siraman pajar namanya. Bukan sedekah. Maka Nabi itu lebih suka biar sedikit tapi rutin daripada banyak tapi sekali seumur hidup. Itu pun kadang maaf, kita suka ngelak-ngelak. Begitu datang kota infak, waktu kita sholat Jumat, oh makin dekat, makin banyak zikir kita. Mendekat kota infak, berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Makin dekat, astagfirullah, 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 astagfirullah. Begitu lewat kota infak juga, alhamdulillah. Allah mengundang untuk berbuat baik, kok ngapain kita kadang-kadang suka mengelak dari kebaikan yang Allah berikan dari kepada kita. Ustaz, apa? Aku nggak punya harta, terus Gimana cara aku bersedekah? Kata Nabi, man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Kalau ada kekuatanmu, tolong agama Allah dengan kekuatanmu. Jangan hari ini kita sombong, Pak. Mentang-mentang dikasih Allah kekuatan, mentang-mentang kita dikasih fisik yang hebat, fisik yang kuat, terus kita menghardik yang lemah, terus kita memijak-mijak orang yang lemah. Buat apa? Kau anggar tato, kau bangga dengan tato di badanmu. Kau pamerkan tatomu supaya orang takut. Ingat, orang sekarang tak takut sama tato. Lebih ngeri lagi awak nengok orang berpanu daripada bertato. Bangga. Ngapain kau bangga dengan tato kau hari ini? Lebih ngeri lagi nengok orang berpanu itu. Takut awak nak dekat. Kenapa? Takut tertular. Jangan bangga. Dikasih Allah kekuatan, awak tolong orang yang lemah. Payah nenek tu menyeberang jalan. Payah nenek tu, stopkan kol-diesel, stopkan truk-truk tu, seberangkan nenek. Ayo nek, seberangkan nek. Lama nenek tu jalan, sepakkan sikit, cepat kau nek. Ngapain? Kita dikasih kekuatan untuk memijak-mijak yang lemah. Tolong tu orang yang lemah. Ustaz, apa? Udah ku tolong nenek tuh, Ustaz. Tapi Ustaz, nenek tuh tak tahu terima kasih, Ustaz. Nah, biasa itu. Manusia kalau sudah ditolong, tak tahu terima kasih. Itu biasa. Nggak usah pada dipikirkan. Biasa itu. Biasa itu pelajaran. Orang yang kita tolong, terus lupa sama kita. Biasa itu. Nggak usah pada juga pikirkan. Setruk kita nanti, Pak. Umur awak masih muda, awak nak dilantik jadi bupati, amin. Amin. Apa yang nak pikirkan itu? Aku pun pernah menolong orang, bukan dia terima kasih maki-makinya. Diseberangkan nenek, dimakinya, memang nggak ada otak kau ya saya. Cuman kalian dia dimaki aku bilang. Kenapa nenek maki aku? Kau tahu apa? Aku baru menyeberang ke sana, tahu Pak? Begitu sampai ke sana. Kau bawa pula aku balik kemari. Cocok lah nenek itu. Tapi semangat cara aku nak balik ke sana. Itu urusan kau lah nek. Maka hidup ini kalau kita mau cari pengakuan dari Allah, selagi kita dikasih harta, kasih pangkat, kasih kekuatan, tolong agama Allah. Kekuatan gak ada. Cuma nolong agama Allah, Ustaz. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Kalau ada ilmumu, sampaikan ilmumu, sampaikan, karena itu pun jalan sedekah. Harta nggak ada, kekuatan nggak ada, punyanya cuma ilmu. Sampaikan, bantu ani walau ayat. Sampaikan dari walau hanya satu ayat. Ingat, kebaikan itu tidak harus keluar dari mulut para kiai, Pak. Kebaikan itu tidak harus keluar dari mulut para ustaz. Kalau kita mengaku manusia, kita semua ini adalah dai, kata Allah. Kita ini dai. Jadi kalau kita punya kebaikan, sampaikan kebaikan itu. Walaupun kebaikan itu cuma kecil, Pak. Apa kata Imam Al-Ghazali?
Andai kata ada seekor anjing yang memuntahkan berlian, jangan kau pandang anjingnya, tapi pandang apa yang dia muntahkan. Berlian yang dimuntahkannya, ketika berlian itu disamak, kau jual, berlian itu tetap ada harganya. Betul? Ini bukan berarti yang anjing ya. Dalam hatinya ini berarti ustaznya anjing ini. Ini contoh. Gak ada harta, kekuatan gak punya pakai ilmu. Tiga-tiga gak punya, cemana Ustaz? Falyakul khairan aw yasmut. Kalau gak bisa ngomong yang benar, minimal kita diamlah. Karena diam itu juga termasuk sedekah. Gak usah banyak cerita juga. Orang semakin banyak ngomong, akan semakin banyak dosanya. Di sini siapa yang banyak ngomong? Apa? Udah aku banyak dosa. Nggak biar tahu lah aku. Memang gitu ya aku tutup drama ini. Ya, maka hari ini tolong yang kita cari pengakuan dari Allah, jangan pengakuan dari manusia. Supaya diakui Allah, sebari manfaat, walaupun manfaat itu sebesar biji zarah, Bapak Ibu. Ingat, hidup ini ujian. Allah menguji kita bukan karena Allah benci kepada kita, tapi karena Allah itu sayang. Allah ingin tahu sebesar apa rasa setia kita kepada yang menciptakan kita, Bapak Ibu. Manfaatkan hidup sebelum hidup itu telah usai dalam hidup kita. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah tutup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Hidup kita seperti lampu dinding, Pak. Lampu dinding itu bahan bakarnya minyak. Ketika minyaknya habis, tanpa kita tiup, maka lampu akan mati sendiri. Tanpa kita hembus, maka lampu akan mati sendiri. Maka maaf, sebelum kita kembali kepada asal kita, manfaatkan nikmat hidup, walaupun hidup itu bermanfaat hanya sebesar biji zarah, Allah pun akan tetap memberikan balasan kepada kita. Maka ujian yang Allah berikan kepada Allah bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang kepada kita. Semakin besar ujiannya, maka akan semakin besar bonus yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah.